Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk edisi altcoin. Jadi tadi siang ya udah update untuk ke Bitcoin dan Ethereum-nya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum mampir bisa mampir dulu nonton yang Bitcoin dan Ethereum. Ethereum itu quick update aja gitu ya, beberapa area yang krusial di situ juga update, ada untuk USDT dominance juga. So tadi sesuai janji saya ada komentar beberapa untuk request analisa altcoin, dan yang lumayan banyak itu tadi saya coba lihat Sandbox sama Polkadot gitu ya. Jadi mungkin untuk besok kalian bisa request lagi untuk analisa altcoin di video Bitcoin yang besok akan saya upload gitu teman-teman ya. Jadi memang sore ini itu porsinya untuk Sandbox sama Polkadot. Oke ya. Jadi kalau misalkan dilihat juga ya, Sandbox ini memang belakangan ini cukup melempem. Kemarin mungkin beberapa minggu yang lalu ya, kalau nggak salah itu Sandbox juga ada event, tapi nggak terlalu signifikan, malah dia cuma sideways aja, lemes banget Sandbox ya. Jadi biasanya kalau ada event kan Sandbox, wah ada update, kemarin tuh update di gamenya kalau nggak salah ya, itu harganya naik lumayan. Cuman dia hanya sideways kemudian turun lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara daily time frame pun ya, posisi sekarang ini dia lagi ngetes ya ke area support. Mungkin akan saya coba tandain di kisaran area sini ini dengan box warna biru ya. Jadi ini sebelumnya menjadi area resisten ya, resisten and then support juga. Ini resisten juga dari pergerakan sen sebelumnya pada tahun 2021 sampai terakhir kali ini ngetes di 27 Oktober 2021, akhirnya dia ngepam ya sampai 8,6 dolaran, dan sekarang ini lagi tes. Terakhir kali dites itu tanggal 16-17 Juni, dan sekarang ini posisinya lagi retest lagi nih teman-teman. Ya, jadi palingan untuk secara jangka pendek bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk box warna biru ini di sekitaran 0,729 sampai 0,85 dolar. Jadi range ini adalah zona support yang harus dijaga sama si Sandbox kalau misalkan kita ingin nih lihat dia naik dulu. Nah, yang menarik untuk posisi Sandbox saat ini kalau misalkan kita coba bandingkan dengan RSI-nya. Dari pergerakan yang sebelumnya di sini create yang namanya lower low. Cuman untuk RSI-nya secara daily time frame dia create yang namanya higher low ya. Di sini adanya bullish divergence, dan kemudian akhirnya plus juga dia akan testing nih di area supportnya nih. Ya, area supportnya, kemudian di situ adanya reaksi gitu ya dari supportnya, kemudian juga ada bullish divergence, akhirnya mengakibatkan harga ini cukup nge-spike. Ya, walaupun nge-spike-nya juga nggak signifikan, kalau kita lihat dia cuma nge-retest doang ya ke area highest terakhirnya dia di kisaran sini nih. Nah, ini akan coba saya ganti dengan warna hijau ya, biar nggak ketukar. Nah, ya kita bisa lihat di sini sebelumnya highest terakhirnya dia di sini sebelum endorser ngetes ke box warna biru gitu ya. Akhirnya dia rebound pun ya cuman sebatas retest ke kisaran area itu, kemudian dia endorser kembali gitu. Jadi memang kita bisa lihat pemantulan yang ada pada Sandbox ini ya nggak signifikan. Dia cuman ngetes doang di highest terakhirnya dia ya, highest area terakhirnya dia di sini, kemudian kena reject lagi. Sempet sideways doang di situ, cuman nggak bertahan lama, kena banting lagi. Jadi memang kurang bergairah lah ini Sand untuk bisa dibilang akhir-akhir ini, mulai bulan Mei Juni gitu ya, udah agak kurang bergairah lah bisa dibilang gitu ya. Jadi palingan untuk jangka pendeknya kalau misalkan kita lihat secara daily time frame pun di sini terus dia create yang namanya lower low ya. Cuman untuk RSI-nya di sini ada divergence kembali, dia create yang namanya higher low. Jadi memang di sini adanya bullish divergence yang diharapkan semoga aktif teman-teman, semoga aktif nih harapannya. Palingan tetap aja ya, intinya area support ini menjadi area krusial, dan potensi kalau dia retest kembali ini berpeluang yang namanya terbentuk double bottom ya. Jadi itu salah satu pattern bullish juga. Jadi let's say kalau misalkan dia masih lanjut turun sedikit lagi nge-retest area sini ya, kemudian di sini kan adanya divergence ya, bullish divergence antara RSI dengan price action bagian bawahnya. Hopefully terjadi seperti sebelumnya nih, akhirnya harganya naik. Jadi harapannya semoga kalaupun dia retest ke kisaran sini mampu bertahan, kemudian mendapati reaksi dari buyer kembali, akhirnya harganya bisa rebound. And then kalau memang benar-benar konfirmasi double bottom, and then area next target yang benar-benar perlu kita perhatikan itu adalah box warna hijau ini di sekitaran 1,37 dolar sampai 1,53 dolar yang menjadi area neckline dari si double bottom ya, kalau pattern ini benar-benar valid. So kalau misalkan itu confirm dan mampu breakout, kita coba ukur aja ya.
target kenaikannya ketika dia breakout itu kurang lebih ke kisaran berapa nih ya? Ya kurang lebih kisaran sini teman-teman, 2,76 2,8 dolar lah, sekitar area range area situ. Kalau misalkan saya tarik menggunakan zona juga di sekitar area sini nih ya, di sekitar tadi saya bilang kan 2,7 2,8 lah. Nah ini precisely ngetes yang menjadi sebelumnya itu area support nih. Ini support ya, support and then resistance ya. Jadi memang di sekitar ya let's say 2,7 2,8 dolar ya, 2,6 dolar ya. Jadi kisaran 2,6 sampai 2,8 dolar itu menjadi target maksimal kalau misalkan kita berbicara secara pattern double bottom. Kalau benar-benar double bottom itu terkonfirmasi ya, itu satu pertama dengan adanya pemantulan dari area support ya, adanya reaksi dari buyer kembali, plus juga dia mampu break juga dari neckline si double bottomnya, kemudian menjadi next target. Ini akan coba saya ganti dulu menjadi box warna merah aja teman-teman. Nah ini menjadi target maksimal. Oke, jadi target maksimal kalau memang double bottom secara daily time frame ini aktif untuk si sandbox. Kalau saja area ini nggak mampu ya dipertahankan, let's say dia malah bablas lagi gitu kan. Next target kisaran berapa yang perlu kita perhatikan ya. Di sini adanya reaksi juga nih pada tanggal 21 Juli ya. Di sini sempat pullback. Mungkin akan coba saya tandain juga di kisaran sini. Ya, di sekitar area sini ini di sekitar 0,37 dolar. Dan next lagi potensi lebih bawahnya lagi itu di sekitar area sini, teman-teman. Ya, ini di sekitar 0,16 0,17 dolar. Ya, jadi itu menjadi next area target support ataupun target penurunannya dari si sen. Kalau memang secara daily time frame area ini, area krusial ini yang tadi sudah saya sampaikan di kisaran 0,76 0,8 dolar ya, sekitar area situ gagal di maintain, gagal dipertahankan, dan nggak ada power dari buyer masuk kembali di kisaran area sini ya, berpeluang untuk dia drop lebih dalam ngejar ke beberapa target support. Cuman kalau misalkan dari situ adanya reaksi lumayan signifikan dan lain sebagainya, double bottomnya pun aktif, tadi juga sudah saya sampaikan untuk probabilitas dia bisa ngetes ke area neckline dan ngejar max target secara double bottom ya. Jadi ini secara daily time frame. Dan tambahan secara time frame hourly, khususnya time frame 4 jam. Kalau misalkan sekilas di sini saya coba tarik ya menggunakan garis trend line. Di sini adanya trend line resistance. Kita bisa lihat ya, sebelumnya ini kena reject beberapa kali. Di sini kita bisa lihat di sini kena reject, bahkan terakhir kali ini kena reject beberapa kali juga, mengakibatkan si sen ini drop lagi, ngetes ke bagian bawahnya. Kemudian kalau misalkan saya tarik juga di sini, nah kurang lebih di sini terbentuk seperti descending Brownian West pattern. Jadi seperti trompet ngarah ke bawah gitu ya, yang makin lama itu makin membesar nih. Ya kurang lebih seperti ini gambarannya kan. Jadi memang kalau memang kita mau lihat untuk sandbox ini pertanda cukup baik gitulah ya, mampu break dan lain sebagainya, palingan kita bisa menggunakan juga informasi sekilas dari pattern ini. Jadi let's say aja ya, untuk si sandbox ini mampu adanya reaksi dari sini, kan kita bisa lihat juga dia ngetes nih ke lowest terakhirnya dia nih pada 7 September nih, dites lagi. Kemudian kalau ya dari sini adanya reaksi ya, adanya reaksi di sini ngetes ke trendline resistance, mungkin di sini kena reject sedikit, and then dia finally mampu breakout ya. Pertama itu PR-nya si sandbox harus mampu dulu breakout dari trendline resistance ini. Lalu kedua yang perlu diperhatikan adalah highs-nya dia terakhir nih di sekitaran ini nih. Nah di kisaran ini box warna sebentar ini kan coba saya ganti juga dengan warna hijau ya. Ini menjadi next PR-nya untuk si sandbox. Jadi bisa dibilang untuk trendline resistance ini menjadi area target resistance pertama ya. Kemudian untuk box warna hijau ini atau di highest terakhirnya dia, ini menjadi next target resistance di sekitaran 1,07 sampai 1,09 dolar. Ya, kalau misalkan di trendline resistance ini ya kita bisa bilang ataupun sekitaran 0,96 dolar lah, sekitar 0,96 dolar. Jadi kalau misalkan dia mau break, ya breakout, kemudian dia retest dulu, lanjut naik lagi, ya gitu. Nah, ke next targetnya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini yang benar-benar perlu diperhatikan ya, beberapa area untuk si sandbox kalau memang bullish skenario terjadi pada sandbox. Tapi kalau misalkan let's say dia nggak mampu rebound ya, kemudian dia breakout gitu ya, next target yang berpotensi gitu ya untuk dites, mungkin dia naik ke sini aja udah kejedot gitu ya, istilahnya udah kejedot,
dia bisa ngetes bagian bawah dari trendline support yang terbentuk. Kita bisa lihat sebelumnya ini mengalami pemantulan 1, 2, 3, 4 bahkan ke 5 kali udah mantul ya di trendline support ini. Dia jadi bisa aja ngejar sampai maybe kisaran 0,74 sampai 0,75 dolarnya. Ya palingan itu dulu aja yang benar-benar perlu diperhatikan secara hourly time frame dari si Sandbox ini sendiri. Ya next, ini untuk Polkadot. Jadi memang tadi sesuai di awal ya saya info untuk Sand dan Dot atau Polkadot posisi sekarang ini sama-sama loyo ya, Sand sama Polkadot. Dia lagi ngetes ke area supportnya dia atau resisten pada tanggal 30 Agustus 2020. Wow, ya ini dropnya udah lumayan signifikan dari Polkadot. Kita bisa lihat ya sebelumnya ini menjadi area resisten yang cukup strong. Kemudian dia kena reject, akhirnya mampu breakout ya. Dan sekarang ini dia udah ngetes nih pada tanggal 14 Juni dites, 12 Juli dites, 27 Juli dites, dan sekarang ini lagi ngetes. Box hijau ini sekitaran area 6,2 sampai 6,8 dolar, sekitar area situ ya. Jadi ini dulu menjadi concern mungkin buat teman-teman sekalian yang ada transaksi di Polkadot dan lain sebagainya, ataupun mau invest dan lain sebagainya, bisa diperhatikan terlebih dahulu. Ini menjadi area krusial dari Dot atau Polkadot. Jadi kalau misalkan dia malah breakdown, kita bisa lihat untuk tahanan atau ketika dia pullback terakhir kali pada tahun 2020 ya, ini di sekitar 3,55 sampai 3,9 dolar. Ya ini adalah worst case scenario yang saya pribadi juga nggak harapkan ya, semoga nggak terjadi. Cuman kalau misalkan area ini jebol, dia mau ngejar kemana? Ngejar ke kisaran area support ini gitu ya. Ini secara daily time frame, jadi cukup lama lah ya secara daily soalnya. Nah kemudian kalau misalkan dari area sini dia mengalami pemantulan gitu kan, pertanyaannya dia bisa ngejar sampai kisaran berapa? Palingan kita bisa ukur ataupun lihat juga ya dari highest terakhir dia di sini kena reject lumayan strong ya di kisaran area box warna biru ini di sekitar 9,5 sampai 9,6 dolar ya. Kemudian next target palingan kita bisa menggunakan area target ini. Nah ini di box warna merah aja ya teman-teman. Ini di sekitar 10,5 sampai 11,2 dolar lah. Kenapa di area situ menjadi next target? Kita bisa lihat ya, di sini sempat terjadi rejection lumayan pada Januari 2021. Kemudian di sini juga pemantulan signifikan. Ini pada 19 Juli 2021. Dan juga tekanan atau pressure seller masuk juga di kisaran area sini. Ya, kisaran-kisaran area sini sebelum dia drop masuk testing di box warna hijau. Jadi memang next target area resisten yang kuat ini di box warna merah. Ini untuk si Polkadot gitu ya secara daily time frame. Dan kalau secara daily-nya pun RSI-nya juga sudah bermain di bawah level 50. Jadi pergerakannya pun cenderung slow, cenderung lebih condong ke arah pelemahan gitu ya. Jadi harapannya semoga area dari box warna hijau ini mampu menahan laju penurunan si Polkadot. Dan juga buyer sebelumnya ini ya, sebelumnya buyersnya ini menganggap area sini menjadi area yang menarik untuk dia bisa beli lagi, dan alhasil harganya bisa naik. Ya palingan itu dulu secara daily area-area support dan juga resisten yang mungkin bisa digapai untuk si Polkadot gitu ya, mungkin beberapa minggu ke depan gitu ya, ataupun nanti menjelang eventnya. Next ini secara time frame 1 jam ya. Untuk secara time frame 1 jam ini akan coba saya hilangin dulu biar lebih enak ya. Nah, ini kita bisa lihat ya terakhir kali penurunannya yang cukup tajam atau signifikan di sini. Kemudian di sini penurunannya sudah secara korektif gitu. Berarti di sini kita bisa lihat dari pergerakan candlenya pun di sini adanya pelemahan dari si seller, karena memang penurunannya tidak sesignifikan seperti sebelumnya yang terjadi pada 13 September gitu ya. Di sini dia sudah mulai slowing down ya, dan juga lagi retest di area ataupun zona supportnya. Ini mungkin akan saya coba tandain. Nah, di kisaran area sini nih. Nah, di kisaran area sini ya, kita bisa lihat ya, sebelumnya mampu mantul beberapa kali nih, 1, kemudian 2 ya, kemudian di sini 3 ya, kemudian di sini 4 juga ya, mampu menahan laju penurunannya, kemudian dia rebound gitu ya. Semoga hal yang sama pun terjadi untuk si Polkadot ya. Akhirnya kita bisa lihat dia bisa mengalami pemantulan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan bantuan kakek Fibo pun dari swing high ke swing low-nya, let's say ya, kita bisa lihat di sini ada beberapa golden ratio dan pas banget ya precisely di retracement 0,3 ini menjadi area highest terakhir dia nih. Ketika dia drop ya, kemudian pullback lanjut turun lagi. Di sini berarti tekanan seller cukup
istilahnya lumayan kuat lah ya, datang terakhir kali sebelum dia lanjut turun secara perlahan. Itu di sekitaran 7,2 7,3 dolar. Next target di sekitaran 7,4 dolar atau di retracement 0,5, dan next lagi di retracement 0,6 atau sekitaran 7 sampai 7,6 dolar. Dan kalau misalkan saya tandain pun di kisaran situ sebelumnya menjadi area resisten dan support. Ini kita kalau perhatikan ya, ini resisten, ini resisten, ini resisten, resisten, and then support gitu ya, di flip menjadi resisten. Jadi palingan untuk secara jangka pendek bisa diperhatikan terlebih dahulu, ini menjadi target ya dari si Polkadot gitu ya. Beberapa golden ratio-nya kalau memang area sini mampu dipertahankan, Polkadot bisa mantul dulu, at least ngejar ke beberapa area target resisten terdekatnya gitu ya. Palingan itu aja dulu untuk Polkadot ya, area-area krusialnya secara hourly maupun daily. Kemudian sandbox juga secara hourly maupun secara daily. Semoga bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman sekalian, menjadi salah satu ataupun outlook tambahan ya untuk teman-teman sebelum bisa make decision atas transaksi kalian masing-masing. Jangan lupa analisa kembali. Sampai jumpa untuk ke next video. Salam profit.